Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang terdahulu, yaitu tentang ketika anak terkena skizofrenia. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, karena perbincangan kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan yang terdahulu, maka supaya para pendengar kita ini bisa mengikuti perbincangan ini secara lebih lengkap, Pak Paul mungkin bisa mengulas secara singkat apa yang kita pernah bicarakan pada kesempatan yang lampau, Pak Paul. Kita bicara tentang sebuah gangguan yang disebut skizofrenia. Itu gangguan yang berasal dari sebuah kata yang berarti keterbelahan atau keterpecahan pemikiran. Artinya apa? Artinya adalah si penderita ini hidup dalam dua alam. Alam yang nyata dan alam fantasi. Masalahnya adalah waktu dia berada dalam alam fantasi, dia nggak menyadari bahwa dia berada dalam alam fantasi. Kita semua juga akan bisa masuk ke alam fantasi, tapi kita bisa keluar. Kadang kita tahu ya ini alam fantasi, bukan alam yang nyata. Tapi seorang penderita skizofrenia enggak ya, yang dia bayangkan itu sangat real buat dia. Jadi misalkan dia membayangkan dirinya sebagai kuda yang terbang, dia benar-benar beranggapan dia kuda yang terbang. Dia beranggapan sebagai Mesias, juru selamat, dia sungguh-sungguh percaya dia adalah Mesias juru selamat. Atau dia merasa ada orang-orang yang mau mencelakakan dia, buat dia itu sungguh-sungguh real. Ada orang-orang yang ingin mencelakakan dia sehingga rasa takutnya juga real. Atau rasa marahnya terhadap sesuatu juga sangat real, meskipun nggak ada yang membuat dia marah, tapi dia bisa marah sendiri. Maka gangguan skizofrenia ini memang bisa membuat orang tuh beremosi labil, ya bisa kadang-kadang ngamuk. Saya masih ingat Pak Gunawan, istri saya waktu di Jakarta sedang jalan habis mengantar anak sekolah, ada seorang yang berpenyakit jiwa ya di pinggir jalan lewat. Istri saya pikir ya biasa kan, mereka itu suka lalu lalang. Tahu-tahu nggak ada angin nggak ada hujan, dia pukul kepala istri saya langsung. Jadi ya inilah kira-kira yang terjadi karena mereka itu tuh dikuasai oleh fantasi hayalan bahwa ini nih ini apalah. Jadi dalam bayangan dia mungkin saja kepala istri saya itu seperti mungkin ya monster yang mau menyerang dia, atau mengingatkan dia dengan wajah seseorang yang dia benci atau apa sehingga dia harus memukulnya. Nah, kalau ini menyerang anak kita, sudah tentu ini adalah hal yang sangat-sangat yang menyusahkan kita semua. Apa yang Pak Paul ceritakan tentang istri Bapak itu yang pernah saya alami, Pak Paul. Langsung jadi waktu ada traffic light itu merah, saya berhenti di perempatan jalan, dari belakang itu tanpa saya tahu punggung saya ini dipukul dengan alat pemukul gitu, Pak Paul. Tapi setelah saya lihat orangnya orang gila, istilah gampangnya kan kita menyebutnya orang gila. Ya saya tentu tidak bisa membalas apa-apa, Pak Paul. Hanya cepat-cepat aja melanjutkan perjalanan, dan lampu memang sudah hijau, Pak Paul. Tetapi kan kadang-kadang kita itu melihat orang dari penampilannya gitu, Pak Paul. Ada orang yang berpura-pura gila dan ada orang yang betul-betul gila gini. Nah, pada waktu pembicaraan yang lalu Pak Paul menyebutkan ada beberapa gejala yang begitu banyak, dan kalau cuma satu saja gejala yang nampak, Pak Paul katakan belum tentu orang itu skizofrenia. Nah, itu gejala-gejala yang paling umum apa, Pak Paul? Misalnya adalah ya anak-anak ini sejak kecilnya memang cenderung menarik diri ya, nggak mau terlibat di dalam pergaulan dan nggak mau terlalu menunjukkan emosi. Jadi cenderung tuh ya emosinya tersimpan dalam dirinya. Terus juga ya nanti kita melihat emosinya yang agak labil, dan kita juga melihat nantinya dia mulai berbicara sendiri ya, mulai melihat sesuatu yang orang nggak lihat, mulai mempunyai pemikiran-pemikiran yang aneh bahwa dia itu tuh sepertinya orang yang sangat hebat, atau dia sedang dikejar-kejar oleh bahaya. Jadi ini adalah beberapa gejala-gejala yang umum dialami oleh si penderita skizofrenia, Pak Gunawan. Ada orang yang berkhayal gitu, Pak Paul ya, berfantasi macam-macam seperti itu. Sebenarnya dari mana sih asalnya fantasi ini gitu? Memang otak kita mempunyai kemampuan, Pak Gunawan, untuk membayangkan sesuatu ya yang memang nggak ada di dalam dunia nyata ini. Makanya dari situlah muncul kreativitas ya. Nah, tapi kan semua orang yang sedang mengekspresikan daya ciptanya itu tahu bahwa ini semuanya masih dalam tahap pemikiran dia.
Tapi seorang yang menderita gangguan skizofrenia nggak mengetahui hal itu, dia sungguh-sungguh meyakini dia adalah orang tersebut atau dia berada di dalam alam tersebut. Ya. Dan seberapa banyak Pak Pol orang-orang yang menderita skizofrenia ini menurut hasil penelitiannya? Sebetulnya jumlahnya kita nggak tahu ya dengan pasti. Jadi memang secara umum saja diperkirakan antara misalnya 1-2% dari populasi umum. Jadi memang nggak terlalu banyak. Jadi di antara semua gangguan jiwa sebetulnya ini nih relatif sedikit. Di antara gangguan-gangguan misalnya yang umum adalah depresi, itu umum sekali. Itu banyak ya, gangguan seperti misalnya kecemasan, itu sangat tinggi juga ya, anxiety disorder. Atau misalnya yang lain juga gangguan seperti obsessive compulsive, OCD. Nah itu juga gangguan yang lumayan banyak ya. Jadi sebetulnya gangguan skizofrenia itu sendiri dibandingkan dengan gangguan-gangguan yang lain relatif lebih sedikit gitu. Ya, mungkin itu sebabnya juga Alkitab hanya bicara tentang kekhawatiran Pak Pol ya, supaya kita itu bisa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya. Kalau saja orang bisa menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan secara utuh, saya rasa penderita skizofrenia ini makin lama akan makin menurun Pak Pol. Masalahnya adalah sebetulnya penyebabnya itu bukan karena dia itu cemas atau ketakutan, bukan. Tapi memang benar-benar ini semua berasal dari dalam otaknya Pak Gunawan. Jadi dalam otak kita itu ada sebuah kimiawi yang disebut dopamin. Bahasa Inggrisnya dopamine ya. Dopamin itu tuh kalau kelebihan memang memunculkan gejala-gejala skizofrenia ini. Maka akhirnya yang dilakukan adalah memberikan obat supaya arus atau supply-nya dopamin ini dikurangi atau dihalangi. Dan ternyata memang untuk sebagian besar kasus skizofrenia, sewaktu cocok ya obatnya itu ya, ternyata dopaminnya itu bisa dikurangi sehingga akhirnya gejala-gejala skizofrenianya itu bisa juga dikurangi. Tapi kenapa kita sering menyebutkan ini gangguan jiwa gitu Pak Pol, bukan gangguan fisiknya? Karena ya kita ini memang kan nggak bisa melihat penyakitnya nomor satu ya. Sebetulnya kan badannya, tubuhnya ya kok kayaknya normal-normal aja. Jadi kita nggak melihat sakitnya apa. Memang yang sakit adalah pemikirannya. Jadi bukan perasaannya, tapi pemikirannya. Pemikirannya itu kan muncul dari memang otaknya. Dan semua ini diatur memang oleh otak ini. Jadi kadang-kadang tuh kita mendengar istilah chemical imbalance, ketidakseimbangan kimiawi. Nah yang dimaksud adalah ini Pak Gunawan. Misalnya jadinya level dopaminnya ini terlalu tinggi sehingga akhirnya muncullah gejala-gejala skizofrenia ini. Ya, tetapi memang kalau ada hormon-hormon di dalam tubuh kita yang tidak normal, tidak seimbang lagi, kan memang menimbulkan gejala-gejala seperti itu. Badan merasa tidak nyaman dan sebagainya, emosi kita labil. Kan hal-hal itu bisa terjadi Pak Pol. Betul. Jadi memang sudah tentu ada kesatuannya antara tubuh kita dengan jiwa kita itu Pak Gunawan. Jadi kalau memangnya ada sesuatu yang nggak beres ya nanti semuanya bisa terpengaruhi. Betul sekali. Ya, kalau riwayat perawatannya dari orang-orang yang terkena skizofrenia ini bagaimana Pak Pol? Jadi untuk waktu yang lama skizofrenia itu dianggap sebagai gangguan yang bersifat psikososial. Artinya disebabkan oleh lingkungan ya, keluarganya lah atau apa gitu. Sebagaimana dirumuskan oleh Sigmund Freud ya. Sigmund Freud adalah seseorang yang memang mempelopori psikologi modern. Nah, jadi dengan kata lain, diduga awalnya penyebab gangguan ini adalah masalah yang timbul pada pengasuhan anak oleh orang tuanya. Jadi ya gampang lah diputuskan ya, kalau mau bereskan ini masalah, ya bereskanlah pola asuh orang tua terhadap anak. Memang sederhana ya, tapi akhirnya ya disadari bahwa ternyata bukan itu penyebabnya. Nah pada awal abad ke-20, gangguan ini pertama didiagnosis sebagai gangguan fisik yang bersumber di otak oleh seorang psikiater di Munich University Hospital ya, yaitu Emil Kraepelin. Dialah yang memang melihat enggak ini bukannya karena salah asuh atau relasi dengan orang tuanya, sama sekali bukan, tapi ini penyakit bersumber di dalam otaknya. Nah jasa Kraepelin yang juga besar adalah keberhasilannya membedakan dua jenis gangguan psikotik yang memang mirip Pak Gunawan. Selain skizofrenia, ada satu lagi gangguan yang mirip dengan skizofrenia tapi bukan skizofrenia, yaitu yang sering disebut dengan nama manic depressive atau sering juga digunakan istilah bipolar disorder. Ya, jadi nanti kita akan coba lihat juga apa sih ciri-cirinya sehingga kita bisa membedakannya dari gangguan skizofrenia ini.
Ya, tapi sampai sekarang ini masih banyak orang yang berpendapat bahwa kalau ada anggota keluarganya yang skizofrenia ini, Pak Bos, atau yang seringkali disebut gila, orang akan meruntut ke generasi sebelumnya. Siapa sih? Apakah ada keturunan nenek moyangnya ini yang memang terkena penyakit seperti itu, gitu Pak Bos? Memang ada pengaruhnya Pak Gunawan. Jadi memang gangguan skizofrenia ini adalah sebuah gangguan yang memang bisa ditelusuri ya pada salah seorang kakek nenek kita atau siapa. Nah, jadi cuman kita mesti mengerti maksudnya apa sih waktu orang berkata ada faktor keturunannya. Nah, tapi sebagian penyakit fisik kan juga mempunyai faktor keturunan atau genetik. Misalkan kalau orang tua kita itu penderita diabetes ya, itu kita juga harus hati-hati. Atau hipertensi, kita juga harus hati-hati. Jadi ada beberapa penyakit yang memang mempunyai kaitannya dengan faktor keturunan. Salah satunya juga yang juga sekarang disadari adalah kanker. Ya, jadi penderita kanker itu seringkali memang ditanya apakah mamanya, papanya menderita kanker. Nah, tapi bedanya dengan gangguan seperti skizofrenia ini atau gangguan jiwa yang lainnya, faktor keturunan itu meskipun ada, namun kekuatannya itu jauh di bawah gangguan fisik yang lainnya yang tadi saya sebut itu tuh. Jadi waktu kita berkata ada faktor keturunan, namun dalam gangguan jiwa faktor keturunan itu sebetulnya nggak sekuat gangguan-gangguan fisik. Namun dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya, nah kalau kita memang mempunyai keturunan yang menderita gangguan ini, kemungkinannya kita kena sedikit lebih tinggi daripada orang pada umumnya. Namun ini nggak berarti pasti kena, enggak, karena faktor ini nih nggak sekuat gangguan-gangguan fisik lainnya, jadi relatif lemah. Namun kalau dikatakan apakah ada, kemungkinannya memang ada, meskipun nggak begitu besar faktornya. Ya, tadi Pak Paul menampilkan suatu pernyataan yang mengatakan bahwa ada orang yang mengalami gejala-gejala seperti pasien skizofrenia ini, tapi sebenarnya bukan gitu. Itu apa Pak Paul? Nah, itu gangguan disebutnya manic depressive ya, atau bipolar disorder. Jadi ini adalah sebuah gangguan suasana hati. Jadi perasaannya itu luar biasa tuh, nanti naik, nanti turun, ekstrim sekali. Kalau manic artinya tuh, waduh, di atas, di puncak, dan depresif berarti ya di bawah sekali. Jadi kadang-kadang mereka itu tuh, misalnya beranggapan mereka punya kemampuan-kemampuan khusus, bisa begini, bisa begitu, atau nanti juga bisa dia depresi berat, dan waktu memang dia terkena gangguannya, memang bisa berhalusinasi sama seperti skizofrenia. Namun bedanya adalah kalau skizofrenia itu cenderung lebih permanen, manic depresif ternyata memang enggak permanen, dalam pengertian kalau diberikan obat yang pas, memang simptom itu bisa langsung hilang dengan lebih cepat lagi. Jadi memang kadang-kadang keduanya ini susah dibedakan karena perbedaannya enggak terlalu jelas ya. Namun yang kita perlu ketahui adalah orang-orang yang menderita gangguan manic depresif pada masa kecilnya itu sebetulnya udah mulai menampakkan ciri-ciri itu. Nah, salah satunya adalah yang sekarang disadari, yaitu anak-anak yang nantinya mengembangkan manic depresif adalah anak-anak kalau marah Pak Gunawan, itu menampakkan kemarahannya dengan mengerikan sekali. Tidak ada anak-anak kecil tuh dia bisa ngamuknya mengerikan sekali. Sehingga nggak bisa ditangani oleh orang tuanya juga. Nah, ternyata anak-anak ini waktu ditelusuri setelah besarnya, banyak di antara mereka yang akhirnya mengidap gangguan manic depresif ini. Jadi waktu lagi benar-benar kambuh itu mirip dengan skizofrenia, ngaco ngomongnya, berhalusinasi apa. Namun karena memang gangguan ini sebetulnya adalah karena berkurangnya litium di dalam otaknya. Litium adalah sebetulnya sejenis garam. Jadi waktu litium itu berkurang, maka muncullah gangguan manic depresif ini. Makanya kalau disuntikan atau diberikan obat yang mengandung litium dan diseimbangkan, maka dianya juga akan relatif ya bisa hidup normal. Ya, ada orang yang menyangka hal itu karena pengaruh film-film di TV atau apa yang memunculkan kekerasan dan menimbulkan banyak fantasi pada anak-anak gitu Pak Paul. Ya, ternyata memang bukan ya, karena memang kalau anak-anak ini nih memunculkan kemarahan yang begitu mengerikan memang benar-benar besar sekali. Anak-anak kan memang bisa ngadat ya kita bilangnya ya, marah lah apa, mungkin dia guling-gulingan di lantai. Tapi orang-orang yang atau anak-anak yang memang memunculkan gejala manic depresif
Sebetulnya ya nggak begitu. Jadi kemarahannya itu tuh bisa sangat luar biasa dan besarnya. Ya sebenarnya pasien skizofrenia itu bisa sembuh apa enggak sih Pak Bal? Memang nggak gampang sembuh Pak Gunawan ya. Misalnya nih ya, salah satu penyebabnya adalah di dalam pemikirannya yang penuh dengan khayalan itu, dia justru melihat si dokter atau si konselor sebagai musuh. Harusnya kan dia melihat penyakitnya sebagai musuh, tapi dia melihatnya itu si dokter sebagai musuh. Jadi obat yang disuruh makan dia buang, dia sembunyikan di bawah lidahnya lah, karena dia anggap ini musuh ini mau mencelakakan dirinya. Atau kenapa kok susah? Karena untuk cocok dengan obat juga nggak gampang. Ya, jadi kadang-kadang orang harus ditukar-tukar obatnya beberapa kali sampai baru ketemu yang pas. Dan tadi yang saya sudah sebut, ada kalanya susah membedakannya dengan gangguan bipolar disorder atau manic depressive itu. Sehingga akhirnya nggak diberikan obat yang tepat, ya karena dianggap oh ini manic depressive, diberikan obat untuk depresinya lah dan sebagainya untuk maniknya, padahalnya memang gangguannya skizofrenia. Jadi ya kita tadi udah bahas juga, memang penyebabnya adalah kadar berlebihan dari dopamin itu ya, yang memang ada dalam otak kita, yang merupakan yang disebutnya itu neurotransmitter di otak. Jadi kita berusaha untuk menghentikan dan mengarus arus dopamin ini melalui berbagai obat ya yang digunakan, misalnya seperti Thorazine, Haldol, Risperdal, Prolixin dan sebagainya, Olanzapine. Nah, obat-obat itu ternyata memang efektif untuk mengurangi gejala ini, tapi ya untuk menemukan yang cocok buat seseorang ternyata nggak semudah itu. Nah kalau seseorang itu dikirim ke rumah sakit jiwa, apakah sudah pasti dia itu kena skizofrenia ini Pak Bal? Enggak ya, banyak penyakit yang bisa membuat orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Misalnya nih ya, dia kena depresi yang berat sekali. Nah orang dalam keadaan depresi yang berat kadang-kadang juga berhayal Pak Gunawan. Pikiran bukan saja negatif, nggak ada lagi semangat hidup dengan dalih pengharapan, tapi bisa juga mempunyai halusinasi, yaitu berhayal, ngomong sendiri, merasa ada yang lagi memata-matai dia. Jadi kadang-kadang ada gejala-gejala yang mirip dengan skizofrenia. Tapi kalau kita ketahui memang dimulai dengan depresi yang berat, ya kita tahu ini adalah wajah atau manifestasi dari depresinya saja. Nah katakan seorang penderita skizofrenia itu sudah diobati gitu Pak Bal ya. Tetapi kok bisa kambuh lagi ya Pak? Nomor satu, karena memang daya tahannya mengatasi stres lemah Pak Gunawan. Jadi meskipun mereka distabilkan gitu. Nah, waktu mereka menghadapi stres yang sedikit aja terlalu besar, mereka ambruk lagi. Terus yang kedua juga adalah mereka harus rajin terus-menerus mengecek ke dokter. Karena kenapa? Karena sedikit aja dosisnya kebanyakan, waktu mereka udah mulai sembuh, itu bisa memunculkan masalah. Jadi kebanyakan bisa masalah, kekurangan bisa masalah. Jadi kadang-kadang tuh nggak bisa tepat ya. Jadi kadang bisa tepat, akhirnya gangguan itu timbul kembali. Tapi yang paling umum adalah mereka udah sembuh, udah rasa enak, menolak untuk makan obat. Begitu menolak makan obat, ya balik lagi semuanya, gitu. Atau mungkin dia khawatir efek samping dari obat-obatan yang diminum, Pak Bal. Nah, ini adalah memang keluhan yang sah, Pak Gunawan. Ya, memang sebagian dari mereka tuh mengalami kekejangan otot. Ya, saya masih ingat dulu di rumah sakit ada pasien-pasien yang jalan seperti robot, Pak Gunawan. Kita bilangnya itu ya efek sampingan dari obat yang dimakan ya. Jadi muter kepala juga nggak bisa, lehernya tuh nggak bisa muter tuh, kaku semuanya. Atau nggak bisa tidur, atau ada yang resah sekali. Ada yang merasa pusing, dan ini yang paling umum adalah haus. Rasanya tuh lidah itu, mulut itu kering sekali. Ada yang mudah mengantuk, maunya tidur aja. Ada yang detak jantungnya menjadi cepat. Ada yang tekanan darahnya terus turun. Dan ya sebagaimana obat-obat lainnya, kadang-kadang ya gangguannya terkena ke ginjalnya. Atau ada yang juga memang terkena ke jantung. Jadi kita mesti menyadari efek sampingan ini. Maka misalkan ya, kita memberikannya, kemudian dia harus minum, makan yang cukup. Itu semua hal-hal yang harus memang diperhatikan juga. Ya, Pak Bal, di samping kita memang membutuhkan tenaga-tenaga ahli untuk bisa menolong orang yang terkena skizofrenia ini, Pak Bal. Tetapi sebagai langkah-langkah awal, apa sebenarnya yang kita sebagai keluarga atau sebagai teman atau tetangga itu bisa kerjakan gitu untuk menolong penderita skizofrenia ini, Pak Bal? Sebetulnya Pak Gunawan, yang mereka perlukan tuh memang sesuatu yang ajak yang sama. Jadi orang yang terkena gangguan ini nih sangat susah dengan perubahan.
Jadi memang ya dia senang dengan yang dia udah kenal, kamarnya, ruangannya gitu. Dan juga nggak bisa terkena stres memang. Jadi kalau ada stres dia bisa kambuh lagi. Jadi memang hidupnya itu relatif harus dilindungi terus, dan semua disediakan, dibereskan, sehingga dia hanya perlu hidup saja begitu. Nah, ini memang yang harus dilakukan oleh keluarga, dan udah tentu kita harus berjaga-jaga Pak Gunawan sebagai keluarga. Karena apa? Karena mereka nggak selalu sadar apa yang mereka lakukan. Jadi mereka memang bisa berbahaya. Dan kalau kita tahu bahwa tema khayalannya adalah kemarahan, kita harus lebih berhati-hati. Harus lebih berhati-hati. Sebagai contoh yang klasik adalah percobaan pembunuhan Presiden Ronald Reagan di Amerika Serikat. Itu yang mencoba membunuhnya adalah John Hinckley Jr. Dan John Hinckley Jr. adalah orang yang didiagnosis dengan gangguan skizofrenia ini, Pak Gunawan. Jadi dalam khayalannya itu tuh, dia itu tuh merasa dia diminta membuktikan cintanya kepada Jodie Foster, bintang film itu, dengan cara membunuh Ronald Reagan. Nah dalam alam nyatanya kan Jodie Foster bintang film nggak kenal dia dan nggak pernah minta dia membunuh Presiden Ronald Reagan. Tapi dalam alam khayalnya dia, itulah yang dia tahu dia diperintahkan. Jadi kita di keluarga, kalau ada anggota keluarga kita yang menderita gangguan ini, memang kita harus lihat apakah ada sejarah kekerasan, kebencian, kemarahan. Kalau memang yang nggak ada, kemungkinan dia begitu lebih kecil. Tapi misalnya memang ada sejarah itu tuh, kita harus lebih berhati-hati. Atau kalau memang jenis gangguannya itu yang paranoia, artinya beranggapan dia sedang dikejar-kejar dalam bahaya. Nah, dia bisa juga tuh dalam kondisi dia merasa terdesak, dia bisa melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain juga. Ya, hal lain? Kita mesti memang membawanya dengan segera ke seorang dokter jiwa atau psikiater yang dapat memberinya obat ya. Tanpa bantuan obat, si penderita cenderung terus berhalusinasi dan kadang memperlihatkan perilaku yang mengancam. Nah setelah dia relatif stabil, sembuh, bisa diajak ngomong, baru kita mengajaknya bertemu dengan seorang psikolog atau konselor untuk membantunya mengatasi stres yang dialami dalam hidup ya. Pada umumnya memang dia tidak memiliki kemampuan menanggung stres sehingga rentan kambuh sewaktu merasa tertekan ya. Apakah pasien seperti ini perlu minum obat itu sampai seterusnya gitu Pak? Iya, seterusnya Pak Gunawan. Nggak bisa lepas sebetulnya. Ini masalahnya sebab itu dia kebanyakan mereka udah stabil nggak mau minum obat lagi. Ya tapi sama seperti pasien hipertensi biasanya juga begitu Pak. Merasa badannya segar, nggak apa-apa ya berhenti. Padahal itu berbahaya gitu Pak Bang. Nah yang paling susah adalah yang jenis skizofrenia paranoia Pak Gunawan, yang merasa dia sedang dikejar-kejar, mau dibunuh atau dicelakakan. Nah dia melihat dokternya sebagai musuh, obat itu sebagai racun. Dia nggak mau makan. Nah masalahnya kalau orang itu udah dewasa, memaksa dia makan nggak bisa, susah sekali. Makanya kalau udah kayak begitu, mendingan dibawa ke rumah sakit jiwa Pak Gunawan. Sehingga nanti dipaksa untuk memakan obat atau disuntikan. Sebab kalau enggak dia nggak akan makan, dia akan berkata ini racun sehingga mau makan. Ya bagaimana kalau keluarga itu sudah tidak bisa lagi mengontrol atau menguasai tingkah laku dari pasien ini gitu Pak Bang? Nah ini memang nggak gampang, tapi pada akhirnya harus diserahkan kepada rumah sakit jiwa Pak Gunawan daripada dia membahayakan orang lain atau ya memang kita udah nggak sanggup lagi merawatnya. Karena merawat orang seperti ini sangat meletihkan Pak Gunawan. Ada orang yang memang saya kenal dan anaknya terkena gangguan ini, boleh dikata mereka itu mengurangi kehidupan sosial mereka mungkin 80-90%. Hampir nggak pernah ngapa-ngapain lagi karena ya harus menjaga anak ini terus menerus begitu. Dan itu bisa berdampak negatif terhadap anggota keluarga yang lain yang katakan sehat gitu dalam tanda petik Pak boleh? Betul, misalnya hidup dalam ketakutan ya, karena takut dia bisa berbuat yang enggak. Dan salah satu dampak psikologisnya adalah rasa malu Pak Gunawan. Rasa malu ya. Jadi misalkan sebagai contoh dalam buku yang saya baca, sebetulnya tuh salah satu kakak perempuan atau adik perempuannya Presiden John F. Kennedy juga menderita gangguan ini. Tapi ayah mereka yang bernama Joseph Kennedy selalu berkata putrinya itu tuh cacat mental, maksudnya keterbelakangan mental. Padahalnya diduga kebanyakan memang dia terkena gangguan skizofrenia. Tapi karena keluarga Kennedy, keluarga yang begitu terhormat di Amerika Serikat, si ayah Joseph Kennedy nggak pernah mau mengakui. Karena kan anaknya pinter-pinter semua,
John Kennedy menjadi presiden, Robert Kennedy juga menjadi jaksa agung, Edward Kennedy menjadi senator. Jadi keluarga yang sangat cerdas sekali, sekolahnya juga di Harvard dan sebagainya. Nah, tiba-tiba ada satu anak perempuannya terkena gangguan ini. Jadi biasanya memang ya keluarga malu Pak Gunawan mengakui hal ini. Jadi disembunyikan aja. Dan kalau si kakak atau si adik ya mempunyai teman-teman datang nggak berani dah. Takut nanti orang tahu gitu. Iya, atau disediakan perawat khusus gitu. Jadi orang ini kan membutuhkan pendampingan khusus gitu Pak Pol ya. Sebetulnya enggak juga, cuma memang ruang geraknya masih dibatasi. Sebab kalau enggak, misalkan dia lagi pas-pasan berhayal dia bisa keluar, terus kemudian dia bisa berbuat keonaran. Dan orang yang nggak mengerti pikirannya, dia lagi mau berbuat yang jahat. Dan akhirnya misalnya bisa dipukuli lah apalah, padahalnya ini orang ya nggak menyadari apa yang dia lakukan karena kehilangan kewarasannya. Iya, jadi kita yang relatif sehat memang mesti lebih mengerti kondisi orang seperti ini Pak Pol ya. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan jauh lebih mengerti terhadap orang-orang yang menderita skizofrenia ini. Nah Pak Pol, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin Pak Pol ingin membacakan firman Tuhan. Mazmur 68 ayat 6 dan 7 berkata, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di tempat kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Seperti anak yatim dan seorang janda, penderita skizofrenia hidup sendirian ya, sebatang kara. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan tidak melupakannya. Allah adalah pelindung baginya dan Ia memberikan tempat kepadanya pula. Memang di dalam dunia nggak ada tempat buat dia ya seolah-olah ya. Tapi kita percaya Tuhan nggak membuat kesalahan, ada tempat buat dia. Memang kita nggak mengerti, ini merupakan misteri kenapa kok anak kita bisa terkena gangguan ini. Tapi jangan sampai kita menyalahkan diri atau apa ya, jangan. Tapi ya terimalah ini sebagai bagian kehidupan. Kita hidup dalam dunia yang nggak sempurna, telah ternoda oleh dosa sehingga ya ada hal-hal yang nggak semestinya akhirnya terjadi. Terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja menyelesaikan perbincangan tentang ketika anak terkena skizofrenia bagian yang kedua dan yang terakhir. Bagi Anda yang berminat mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.